saya emang seneng jadi pemimpin boneka, tapi bonekanya rakyat. Jokowi tidak hadir dengan bahasa sepatu Lars, atau bahkan dengan pidato-pidato revolusioner. Ia datang dengan kemeja putih, penuh kesederhanaan, dan gestur merakyat yang memikat hati banyak orang. Namun sejarah tidak ditulis dari ekspresi wajah. Sejarah dicatat oleh alur yang dibentuk dan jejak kekuasaan yang ditinggalkan. Artinya, jika Soeharto adalah arsitek Orde Baru, maka Jokowi telah menjadi arsitek dari apa yang kini harus disebut sebagai pencetak biru post-Orba. Ketika Jokowi naik ke panggung kekuasaan nasional pada 2014, banyak yang melihatnya sebagai antitesis Orde Baru. Bukan dari militer, bukan dari elit partai, bukan pula dari lingkar kekuasaan lama, tapi waktu membuktikan, ia bukan sintesis reformasi. Ia adalah pemimpin yang hadir di tengah kepayahan demokrasi yang menawarkan wajah baru dari politik lama. Neopopulisme dengan estetika kamera. Belusukan, selfie dengan pedagang pasar, atau mendadak pangkas rambut, itu hanyalah kulit luar dari sebuah strategi simbolik. Di dalamnya, struktur kekuasaan terus melunak kepada konsolidasi elit. Dinasti Jokowi. Selama 2 periode kepemimpinannya, Jokowi secara bertahap, dimulai dari derasnya arus simpatisan dan konsolidasi koalisinya, ia berhasil menanam benih dinasti politik dalam sistem demokrasi elektoral. Anak, menantu, dan kerabat dekatnya mengisi posisi strategis melalui kendaraan politik atau celah hukum. Alhasil, bukan meritokrasi, melainkan sinyal kekuasaan yang terkoneksi langsung dengan keluarga. Artinya, keluarga menjadi algoritma baru pemerintahan. Sama seperti rakitan dinasti, Jokowi tidak membentuk oligarki secara masif, tapi pelan-pelan setelah posisi politiknya kokoh. Ia menyediakan payung hukum dan kebijakan politis yang memungkinkan para oligark berakar lebih dalam. Dari mengobral aset negara, penerbitan Omnibus Law yang menuai penolakan luas, dan melangkahi partisipasi publik, hingga aturan eksploitasi tambang dan hilirisasi yang lebih menguntungkan pemodal. Bumi dikeruk demi arah modal. Seolah, rezimnya menjadi laboratorium ekonomi politik bagi investor besar, dengan pengawasan yang tendensius dan ruang kritik yang selalu dikerdilkan. Pembangunan infrastruktur menjadi narasi utama. Jalan tol, bendungan, bandara, semuanya didesain untuk menunjang pertumbuhan. Tapi pertumbuhan seperti apa? Ketika sebagian besar anggaran infrastruktur tak terencana dengan baik, banyak yang menumpuk utang tanpa dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat bawah. Pada 2024, utang negara melampaui 8.000 triliun rupiah, dengan bunga yang semakin memberatkan APBN tahunan. Defisit anggaran? Utang, bayar bunga, utang. Sementara itu, harga sembako, BBM, dan listrik naik tanpa kompromi. PHK meluas, lapangan kerja makin sempit, dan solusi yang ditawarkan, bansos. Rakyat disumpal dengan bantuan instan, tapi dijauhkan dari keadilan sosial. Dalam 2 periode itu pula, peran aparat kepolisian semakin bergeser. Dari penegak hukum menjadi penjaga stabilitas kekuasaan. Demonstrasi mahasiswa dibatasi, aktivis dibungkam lantas dipenjara, kritik diawasi. Kampus tidak lagi menjadi benteng nalar bebas, melainkan ruang steril yang takut pada maklumat Mendagri. Jadi, post-Orba bukan sekadar era setelah Soeharto. Ia adalah rekonstruksi ulang kekuasaan dengan wajah sipil. Tapi logika Orba, dominasi elit, minimalisasi oposisi, dan stabilitas yang dikendalikan citra. Warisan yang kita hidupi hari ini. Kini, saat Jokowi telah meninggalkan kursi presiden dan digantikan oleh Prabowo Subianto, struktur yang ia bangun tetap berdiri kokoh. Undang-undang yang ia sahkan menjadi fondasi rezim baru yang tidak bisa diganggu. Dinasti yang ia bentuk terus tumbuh. Oligarki yang ia akomodasi kini lebih percaya diri. Demokrasi tidak mati, tapi tetap represi. Yang tersisa dari Jokowi bukan sekadar nama, tapi algoritma politik yang ia tinggalkan, narsistis, populistis, dinastis, dan oligarkis. Jokowi adalah arsitek post-Orba, era yang memakai bahasa demokrasi untuk menyempurnakan kontrol elit. Ia tidak otoriter, tapi ia menyusun ulang peta kuasa berkelanjutan yang menguntungkan mereka yang dekat pada sumber modal dan kekuasaan.